Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana kita tahu bahwa operasi yang harus kita lakukan itu yang tepat shift dulu, push terminalnya ke dalam stack kita, atau kita melakukan reduksi. Jadi langkah pertama dalam melakukan bottom-up parsing adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu item set. Di sini kita akan membahas mengenai LR0 item set. L di sini samanya dengan top-down parsing. L yang pertama adalah pembacaan input, ini left to right, jadi dari kiri ke kanan untuk inputnya. Sedangkan untuk prosesnya adalah bottom-up parsing itu menggunakan kebalikannya dari rightmost derivation. Artinya kebalikannya di sini adalah bukan derivasi, melainkan reduksi. Nah, stage itu adalah mewakili kumpulan dari items. LR0 item itu dari sebuah grammar sebenarnya merupakan aturan produksi dari grammar tersebut, namun kita tambahkan dengan tanda titik atau dot di sini di beberapa posisi. Jadi contohnya, kita punya sebuah konteks free grammar A bisa diderivasi menjadi XYZ. Jadi ini grammar A, aturannya adalah XYZ. Nah, item dari grammar ini adalah kita akan menambahkan dotnya ini di beberapa posisi seperti A bisa ditambahkan di awal dot XYZ, kemudian bisa juga yang kedua adalah X lalu dipindahkan posisi dotnya setelah X, jadi ada dot YZ, kemudian juga ada XY.Z atau XYZ dot. Nah, apa artinya ini? Jadi kalau misalkan kita punya titik di depan seperti ini, jadi dot XYZ, ini artinya kita berharap untuk melihat string yang diturunkan dari XYZ. Sedangkan kalau kita punya x.yz, ini artinya kita baru saja melihat sebuah input string yang diturunkan dari si x, dan kita berharap melihat string yang diturunkan dari si yz. Seperti itu. Jadi kalau yang titiknya di belakang, xyz dot, nah ini artinya adalah kita tuh udah melihat isi dari xyz, jadi kita sudah melihat isi string yang diturunkan dari si xyz-nya, dan mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan reduksi dari string hasil xyz tersebut menjadi si a. Ya, jadi sebenarnya ini adalah penanda bahwa kapan kita harus melakukan reduksi. Karena kita sudah membaca string yang dihasilkan dari si XYZ, tentunya kita sudah tahu string ini apa, maka kita bisa memutuskannya yang tepat langkahnya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita punya aturan produksi grammarnya A, contohnya ya, hanya dapat diderivasi menjadi epsilon. Jadi kan kita hanya punya satu buah item di sini, yaitu A, kemudian dot, selesai, hanya seperti itu saja. Koleksi dari LR0 item tersebut nantinya kita akan sebut dengan istilah canonical LR0 collection. Ini adalah sebagai dasar dari pembuatan automatanya kita, pembuatan DFA untuk mengambil keputusan parsernya nanti harus shift atau harus reduksi atau mungkin dia harus berhenti sudah di-accept seperti itu. Nah, untuk membuat si canonical LR0 collection, maka kita membutuhkan sebuah augmented grammar. Nah, nantinya kita akan punya dua fungsi juga. Ada fungsi closure dan ada fungsi goto. Kalau misalkan S adalah sebuah start symbol, maka augmented grammar kita itu adalah kita create new variabel baru, apapun namanya itu. Contoh di sini dia menggunakan aksen lagi. Ya, jadi variabel misalkan S, start simbolnya kita, maka kita akan punya augmentednya adalah S aksen. Di mana augmented grammar ini hanya akan dapat diderivasi menjadi si start simbolnya tersebut. Kemudian kita juga memiliki jenis-jenis kategori dari item setnya kita. Jadi ada yang disebut dengan kernel items, ada juga yang disebut dengan non-kernel items. Kalau kernel items itu isinya adalah
initial item. Jadi yang tadi augmented grammarnya kita, nah ini adalah dituliskan di sini initial itemnya, di mana posisi dotnya masih di awal. Dan semua item di mana letak dotnya tidak berada pada akhiran aturan produksi. Jadi contoh tadi kita punya A, bisa ada X, Y, Z. Item setnya kita kan ada beberapa. Ada A, bisa produksi dot di depan, X, Y, Z. Atau A bisa produksi X titik Y, Z. A bisa produksi X, Y, titik Z. Lalu A juga bisa punya X, Y, Z, titik. Nah, kalau si kernel item itu, selain initial itemnya itu, yaitu S aksen diderivasi menjadi .x, kita juga punya item set yang lain sesuai dengan grammarnya, di mana posisi dari si dotnya itu nggak berada pada akhir aturan produksi. Yang berada pada akhir aturan produksi hanya yang ini saja, yang titiknya berada di akhir aturan produksinya. Berarti sisanya ini, yang ini ya, yang dot di depan, dot di tengah-tengah, ini merupakan bagian dari yang disebut dengan kernel items. Sedangkan kategori kedua, kita punya yang namanya non-kernel item. Non-kernel item itu adalah semua item di mana letak dotnya itu berada di akhir dari aturan produksi. Jadi yang ini, yang tadi kita keluarkan menjadi bukan kernel item, ini disebut dengan non-kernel item nih. Yang titik dotnya berada di akhir aturan produksi. Kecuali adalah untuk initial itemnya. Jadi initial itemnya, augmented grammar tadi kita, ini kalau S dot, itu tidak termasuk sebagai non-kernel item. Untuk lebih jelasnya nanti, teman-teman bisa membaca dari buku Compiler, Principle, Techniques, and Tools, karangan Aho dan kawan-kawan, chapter 4. Demikian akhir pembelajaran dari sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.